teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sofia Ahmad Zaki. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang lingkungan ekonomi manakah yang paling tepat untuk berekspansi bagi perusahaan bertaraf internasional. Sebelum saya menjelaskan pendapat saya ingin memberitahu teman-teman semuanya tentang apa sih lingkungan ekonomi itu dan apa saja contoh-contohnya. Teman-teman, lingkungan ekonomi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama developed economy, developing economy, dan mixed economy. Yang pertama adalah developed economy. Lingkungan ekonomi ini adalah lingkungan ekonomi yang sudah matang, yang sudah mature. Biasanya ditandai oleh infrastruktur yang sudah sangat kuat, pendapatan yang tinggi, dan pasar yang cenderung lebih stabil. Namun, kekurangannya di lingkungan ekonomi ini adalah persaingan yang ketat dan biaya operasional yang cenderung lebih tinggi. Apabila ditanya apakah lingkungan ekonomi ini cocok untuk ekspansi sebuah perusahaan, maka saya sebagai manajer akan menjawab tergantung ekspansinya dengan tujuan apa. Apabila ekspansi perusahaan ini dalam meningkatkan produksi, yaitu dengan membangun pabrik, maka pilihan lingkungan ekonomi ini sangat tidak cocok. Yang pastinya UMR tinggi, biaya sewa tinggi, biaya bangunan tinggi, itu pasti akan ada terjadinya pembengkakan biaya di situ. Tapi apabila ekspansi perusahaan ini untuk meluaskan market, untuk meningkatkan awareness, maka ini lingkungan ekonomi ini masih cocok-cocok saja gitu. Tapi apabila saya menjadi manajer perusahaan tersebut, dibandingkan dengan saya membangun kantor tetap di situ atau membangun sesuatu di situ, saya akan lebih memilih mengikuti pameran atau exhibition atau expo yang berada di negara tersebut. Karena saya sebagai manajer pasti akan lebih menghemat biaya dan saya mempertimbangkan ketatnya persaingan di situ. Karena apabila persaingan sudah ketat, maka di situ tidak sehat. Pasti adanya banding-bandingan harga atau ATM, amati tiru modifikasi, dan saya kurang suka berada di pasar yang dengan persaingan yang ketat. Contoh negara yang memiliki lingkungan developed economy adalah Amerika, Jepang, Prancis, UK, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan ekonomi developing economy. Potensi terbesar lingkungan ekonomi ini adalah pertumbuhan yang sangat masif, dan ini menjadi daya tarik perusahaan untuk berekspansi. Beberapa perusahaan untuk berekspansi di negara-negara tersebut. Selain pertumbuhan yang masif, biasanya biaya operasional di lingkungan ini cenderung lebih rendah dan pasarnya juga belum jenuh. Tetapi selain itu, lingkungan ekonomi ini, negara-negara yang mempunyai lingkungan ekonomi ini biasanya memiliki infrastruktur yang masih belum stabil, regulasi yang tidak konsisten, dan kebijakan politik yang sering berubah-ubah. Contoh negara yang mempunyai lingkungan ekonomi developing economy adalah India, Brazil, Afrika Selatan, Nigeria, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah mixed economy. Lingkungan ekonomi ini adalah kombinasi antara lingkungan ekonomi yang telah disebutkan. Lingkungan ekonomi ini adalah kombinasi antara sektor swasta dan sektor publik dengan regulasi yang beragam. Dengan ini, lingkungan ekonomi ini memberikan dua, antara memberikan fleksibilitas atau memberikan keraguan akan kebijakan yang sering berganti dan ketergantungan terhadap publik. Contoh negara yang mempunyai lingkungan ekonomi adalah Australia, Kanada, dan Swedia. Setelah mengetahui 3 jenis lingkungan ekonomi, apabila saya adalah manajer perusahaan tersebut, saya akan lebih memilih lingkungan ekonomi developing economy. Kenapa? Karena apabila dibandingkan resiko dengan develop ekonomi dan mix ekonomi, resiko developing ekonomi lebih rendah. Walaupun adanya kekurangan, yaitu seperti infrastruktur yang kurang kuat, kebijakan yang kurang jelas dan sering gonta-ganti, tapi apabila dibandingkan dengan biaya yang tinggi, lalu persaingan yang ketat, dan lain-lain, itu menurut saya lebih memilih dengan resiko yang lebih rendah di developing economy tersebut. Sebagai contoh, perusahaan Fishery telah sukses berekspansi di India. Dia merupakan salah satu negara yang mempunyai
pasar konsumen yang luas, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. India dengan populasi 1,4 miliar jiwa memiliki tingkat konsumsi seafood hingga 60 hingga 70%. Tak hanya itu, industri aquaculture di India bernilai lebih dari 15 miliar US dollar dan memiliki CAGR lebih dari 8% selama 3 dekade terakhir. Hal ini menggambarkan besarnya potensi industri aquaculture di India. Alasan tersebut adalah yang menguatkan untuk perusahaan asal Indonesia eFishery untuk berekspansi di India. Dengan strategi yang tepat, eFishery telah sukses melakukan ekspansi dengan peningkatan sales seluruh Asia. Karena itu, sebuah manajer perusahaan juga harus mementingkan kecocokan sebuah negara itu dengan karakteristik perusahaan tersebut. Selain dengan risiko-risiko yang telah saya sebutkan di 3 jenis lingkungan ekonomi tadi, ada juga seperti tadi eFishery itu mencocokkan dengan konsumsi seafood yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya, dan masih banyak sekali faktor-faktor selain 3 lingkungan itu yang harus diperhatikan oleh manajer. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi.